Karena memang Al-Quran yang memerintahkan kepada kita. Temanya adalah ketauhidan dan keilmuan dalam hierarki Al-Quran. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian masuk kembali menyelami hikmah-hikmah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang isinya luar biasa. Semakin banyak kita menyelam dengan menggunakan peralatan, ibaratnya penyelam itu pakai peralatan-peralatan yang canggih gitu ya, maka kita akan semakin banyak mendapat mutiara-mutiara hikmah dari dalamnya. Nah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Tetapi mari ayat yang sudah sangat familiar ini kita selami kembali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau Al-Furqan. Barang siapa berada di bulan itu hendaklah dia berpuasa. Al-Baqarah 185 masuk dalam rentetan ayat-ayat puasa mulai dari 183 sampai 187. Ada 4 poin yang menarik di ayat ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini menjadi kajian tersendiri. Satu kalimat ini aja sudah menjadi kajian tersendiri karena pendapatnya macam-macam tentang kapan turunnya Al-Quran. Menurut Bapak kapan turunnya Al-Quran itu? Bulan Ramadan. Ada lagi yang beda pendapat? 17 Ramadan lebih khusus. Ada lagi yang punya pendapat? Berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada lagi yang punya pendapat? Turun di malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah telah menurunkannya Al-Quran itu di malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Satu kalimat ini saja kalau dibahas, itu ceritanya sudah satu sesi tersendiri. Tetapi yang menarik, kita ingin fokus tidak terlalu lebar ke sana, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk. Ini implisit ya, di dalamnya terkandung makna bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, bisa kemudian disebutnya di akhir-akhir itu tambah intensif di malam kemuliaan, tapi poin pentingnya adalah sebagai petunjuk. Ini harus digarisbawahi bahwa membaca Al-Quran itu sesungguhnya ujungnya harus sampai dapat petunjuk. Masih ditambahi lagi hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasannya terkait dengan petunjuk itu. Artinya ada dorongan untuk membaca ayat-ayat dalam konteks yang temanya sama, supaya kita ini mendapat kefahaman tentang petunjuk tertentu dari dalam Al-Quran. Bahkan dilanjutkan lagi sampai dapat Al-Furqan. Jadi ini penegasannya sebetulnya luar biasa ayat ini. Mendorong kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai faham, sampai dapat petunjuk, bahkan dapat Al-Furqan, dapat pembeda. Dan semakin menarik di bagian akhir dari ayat ini, faman syahida minkum syahr fal yasumhu. Maka barang siapa berada di bulan Ramadan ini, hendaklah dia berpuasa. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk, di dalamnya ada penjelasannya dan ada pembeda, maka barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi perintah puasa di bulan Ramadan sesungguhnya dikarenakan turunnya Al-Quran. Salah besar orang berpuasa di bulan Ramadan gak baca Al-Quran. Karena perintah turunnya berpuasa itu kaitannya dengan turunnya Al-Quran, bukan supaya sehat atau supaya bertakwa, bahkan bukan. Itu akibat, bukan penyebab. Kalau kita berpuasa, maka akibatnya, hasilnya kita tambah sehat, iya. Tapi itu bukan penyebab. Kalau kita berpuasa, maka insya Allah kita akan tambah bertakwa, iya. Itu adalah akibat.
Tapi penyebab turunnya perintah puasa dikarenakan di Ramadan itu turun Al-Quran sebagai petunjuk. Kaitannya adalah disuruh berpuasa, sambil berpuasa mensucikan dirinya, lahir batin, maca Quran, angen-angen sak maknane, maka akan dapat petunjuk. Ya, jadi logika ayat ini sangat menarik. Poin pentingnya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan di ayat yang lainnya kemudian diperintahkan untuk mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Jadi perintahnya sangat eksplisit, mentadaburi ayat-ayatnya. Apa itu tadabur itu? Tadabur itu mempelajari sampai paham dan tuntas. Jadi ada beberapa level ya. Ada ikro. Ikro itu membaca sesungguhnya sampai paham juga. Kalau ikro itu diperintahkan kepada orang yang berbahasa ibu bahasa Arab, maka makna ikro itu sudah pasti membaca ya paham gitu. Kan masalahnya ketika kita yang tidak berbahasa ibu bahasa Arab terus disuruh ikro, itu seakan-akan hanya membaca huruf-hurufnya, teksnya saja, nggak paham ya nggak apa-apa. Wis maca Quran, wis diapalno, wis ngerti enggak? Nah gitu ya. Jadi ini masalah, seharusnya kata ikro baca dan paham. Lebih dalam dari itu adalah tadarus. Tadarus ya, itu membaca sampai paham dan mengeksplor, mempelajari. Darosa itu mempelajari, madrasah itu tempat belajar, tempat sekolah. Jadi lebih dalam lagi sebetulnya bertadarus Al-Quran, membaca, paham, didiskusikan, dibicarakan, dieksplorasi, dianalisa, dipelajari, itu namanya tadarus. Nah yang lebih dalam lagi adalah tadabur. Tadabur itu membaca Al-Quran sampai paham, mempelajari dengan segala macam teknik pembelajaran sampai tuntas. Ya, kata dabaro itu artinya sesuatu yang sudah dialami, dilewati, paripurna, tuntas. Itu perintah di dalam Al-Quran. Lihat dabaru ayatihi, supaya kita mentadaburi. Kalau dalam bahasa Jawa ya angen-angen sak maknane gitu ya, sampai dapat kefahaman dan supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Jadi akal menempati posisi yang penting supaya kita mempelajarinya dengan menggunakan akal. Kadang-kadang ada yang kemudian takut ya mempelajari Al-Quran karena mungkin ada yang mengatakan wis ojo belajar Al-Quran itu levelnya adalah level para ulama yang sudah menguasai ilmu alat dan sebagainya untuk bisa paham itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya sering menganjurkan ayo kita dengarkan Al-Quran. Justru Al-Quran itu mengatakan kitab suci ini mudah, dimudahkan oleh Allah sebagai pelajaran. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pembelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ini diulang-ulang sampai 4 kali di surat yang sama. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Al-Quran ini mudah, Al-Quran ini mudah, Al-Quran ini mudah, Al-Quran ini mudah. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Begitu Allah memotivasi kita. Bahkan contoh sejarahnya adalah Nabi Muhammad yang ummi, buta huruf gitu ya. Wahyu pertamanya adalah baca. Iqra ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Iqra ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Baca, aku nggak bisa baca. Didiktekan oleh malaikat Jibril. Tambah lama tambah banyak ilmunya, akhirnya semakin ya kedalaman maknanya. Kata Al-Quran, atas tanggungan kami mengumpulkan ayat ini ke dalam jiwamu, dan atas tanggungan kami memasukkan maknanya, isi kandungan Al-Quran itu ke dalam jiwamu. Begitu cara Al-Quran mendorong kita. Maka anggaplah kita ini orang yang ummi terhadap Al-Quran, gak bisa baca tulis ya, terkait dengan isi Al-Quran, gak ada masalah, dimulai saja. Allah sendiri yang akan mengajari dengan caranya. Wahyu pertama penutupnya apa? Allamal insana ma lam ya'lam.
Allah yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi poin penting ini bahwa kadang-kadang kita ini itu tadi nggak berani masuk terlalu dalam. Sudah baca saja Bismillah ya Allah, kita sedang berdialog dengan Allah melalui kalamullah. Quran adalah firman Allah itu sendiri. Ketika kita baca, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Mohon saja petunjuk ya Allah, mohon bimbingan, buka dapat petunjuk. Durung ya ditutup mana, besok dibuka lagi, buka lagi. Kesungguhan kita dan kejernihan, kebersihan jiwa kita akan menjadi faktor penting untuk Allah menurunkan hikmah kepada kita semua. Di ayat yang lain lagi digambarkan lebih jauh. Ayat-ayat Quran itu nyata bagi orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 9. Semakin banyak ilmu kita, bertambah ilmu kita, maka semakin paham, semakin nyata ayat Quran itu dalam jiwa kita. Makanya proses Nabi menerima wahyu itu digambarkan adalah proses bertambahnya ilmu. Nabi diperintahkan sambil berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu, pengetahuan kepadaku, dan beri kefahaman atas apa yang kami pelajari. Dan ilmu-ilmu segala macam yang disebut sebagai ilmu alat, tambah faham bahasanya, ya tambah dalam makna yang didapat. Faham ilmu kedokteran, misalnya seorang dokter baca Al-Quran, membaca ayat-ayat penciptaan manusia, dari alat menjadi gumpalan seperti daging, kemudian membelah terus menjadi ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, lahir sebagai seorang bayi. Itu nyata bagi seorang yang punya ilmu ketika membaca Al-Quran. Bagi seorang ahli astronomi, membaca ayat-ayat tentang langit, bulan, bintang, matahari, galaksi, ya dan seterusnya, nyata. Bagi seorang ahli geologi, membaca tentang penciptaan gunung-gunung, bumi yang bergetar, hujan, petir, dan sebagainya, menjadi nyata. Semakin banyak ilmunya, akan semakin nyata ayat-ayat Al-Quran itu di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan hanya orang yang zalim saja, yang memang gak pingin saja, yang tidak akan mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu, hierarki tema-tema di dalam Al-Quran itu ternyata menarik, dan itu memberikan sudut pandang kepada kita apa yang paling penting di dalam Al-Quran, dan kemudian semakin hierarkinya ya, dari paling penting agak kurang, tapi semuanya penting. Cuman kalau kita hierarkikan, maka Al-Quran yang berisi 6.236 ayat itu, yang paling banyak sebagai pondasi ajaran Islam adalah ketauhidan. Lebih dari 3.000 ayat dari 6.236 ayat, ya itu adalah ketauhidan. Bicara tentang Allah. Anda buka itu, kalau Anda punya Quran digital, Anda klik di kata Allah, itu muncul 2.800-an lebih kata Allah di dalam Al-Quran. Dan ketika dikaitkan ayat-ayat yang tidak menyebut nama Allah tapi bicara tentang Allah, misalnya menyebut sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq, dan seterusnya, jumlahnya itu separuh dari ayat Quran bicara tentang Allah. Karena itu ketauhidan disebut sebagai pondasi dari ajaran Islam ini. Yang kedua ternyata adalah ayat-ayat alam semesta. Bicara tentang langit, tentang bumi, tentang galaksi, tentang matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Lebih dari 800 ayat. Dan tentang ilmu, kalau digabungkan dengan ayat-ayat ilmu pengetahuan alam, itu jumlahnya lebih dari 1000. Yang ketiga, barulah fikih peribadatan. Perintah sholat, puasa, zakat, haji, ya. Itu ternyata, dan muamalah, ya, perintah perang, pernikahan, hukum waris, pokoknya segala macam yang diatur dalam fikih, itu cuma 150-an ayat. Selebihnya barulah bicara tentang sejarah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, dan muamalah. Kita melihat hierarkinya ini. Seringkali kita terjebak pada pendapat atau pemikiran bahwa fikih peribadatan, apalagi yang ibadah mahdhah, itu sudah segala-galanya di dalam Al-Quran atau ajaran Islam ini.
dan menganggap yang lainnya nggak penting. Pokoknya mis sholat harus mari. Rukun Islam gitu ya, sudah selesai. Loh belum, itu baru menempati dalam 150 ayat saja. Yang paling banyak itu justru kita disuruh mengenal Allah sebagai pondasi. Kalau kita nggak kenal Allah, fikih tentang ya atau peribadatannya menjadi tidak bermakna. Sholatnya bukan karena Allah, nggak kenal Allah, tetapi sekedar menggugurkan kewajiban. Nah gitu. Puasanya juga bukan karena Allah. Zakatnya malah sing kepikir kalau sedekah iki balesannya kok ping 10 sampai ping 700. Kehilangan substansi, kehilangan esensi dari ibadah ini, bahwa sesungguhnya semuanya itu harus orientasinya lillahi ta'ala. Sampai yang populer ya, salat, misalnya sholat duha. Bu, sholat duha itu biar apa dulu? Atau Pak, sholat duha biar apa? Nah, benaker rezeki ini ya. Ini meleset ini, ketauhidannya meleset. Poso, Senin Kemis, benopo. Ya ono sing diet, ono sing ben sehat, ada yang biar lulus ujian, ada yang dapat jodoh, ada yang karirnya bagus dan seterusnya. Lu meleset ini. Itu manfaatnya nanti datang sendiri itu. Sholat duha terus untuk rezeki aja ya perkara itu datang sendiri yang itu. Kalau puasa sehat ya dan seterusnya itu datang sendiri. Tapi kuncinya adalah lillahi ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat hierarki tematiknya mengarahkan Allah, Allah, Allah. Yang kedua adalah ilmu, ilmu, ilmu. Barulah yang ketiga itu amalan-amalan ibadah. Maka dalam koridor ketauhidan dan keilmuan. Kalau tauhidnya salah, ilmunya salah, ibadahnya salah kabeh. Gitu ya. Dan ini semakin kuat ketika dilihat dari hierarki pewahyuan. Ada dua periode ya, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah kira-kira 12 tahun, periode Madinah kira-kira 10 tahun. Nah, di periode Mekah, ayat-ayat yang turun itu ayat ketauhidan dan keilmuan sebagai pondasi keimanan. Belum ada itu perintah